Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Lingga Sang Penghibur, channel tempat berbagi informasi, kemudian edukasi, serta hiburan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Mungkin kita pernah ya, saat anak melakukan kesalahan, biasanya kita cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan anak daripada mencari cara supaya anak memperbaiki diri. Padahal kita tidak dapat mengubah anak menjadi apa yang kita inginkan, karena masing-masing anak sudah memiliki kodratnya. Tugas kita hanya sebatas membimbing, memotivasi, atau mendorong keinginan saja untuk memastikan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saat anak melakukan kesalahan, kemudian dilakukan proses pemaksaan melalui pemberian hukuman, mungkin anak sementara tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tetapi hal ini akan menyebabkan bangkitnya perasaan dendam ataupun hal negatif lain, karena pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol pikiran atau perbuatan seseorang. Kalau kita sebagai orang tua atau guru merasa bahwa pemaksaan tersebut berhasil, sesungguhnya bukan tindakan kita yang berhasil, melainkan karena alasan-alasan tertentu, entah karena takut atau karena hal lain yang pasti ada motivasi dari luar yang membuat anak mau mengikuti pemaksaan tersebut. Ketika anak melakukan sesuatu bukan karena keinginan sendiri, maka tidak akan terbangun pondasi yang kuat dari dalam diri mereka. Hal ini akan menyebabkan anak kembali ke perilaku sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu mencari cara lain dengan cara menyentuh perasaan mereka. Ada cara terbaik yang dapat menyentuh hati nurani anak, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Caranya adalah memberikan kesempatan kepada anak secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Segitiga restitusi membantu anak memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika anak berbuat salah, kita akan mengajak anak berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menciptakan kesempatan untuk pemulihan daripada hukuman, menguatkan hubungan antara anak dan kita sebagai orang tua, dan mengajarkan anak tanggung jawab. Pada restitusi, kita berperan sebagai pembimbing. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan kesalahan, menggali alasan, dan memahami keyakinan apa yang mereka langgar, sehingga harapan akhirnya anak dapat menyadari kesalahannya sendiri. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan berikut saya beri contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa menjadi referensi saat anak melakukan kesalahan. Contoh kasus seperti ini. Hari ini, seorang anak yang bernama Gani mengajak teman-temannya untuk keluar lingkungan sekolah dan nongkrong di alun-alun saat jam istirahat. Hal tersebut bisa berisiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sebagai guru memanggil Gani dan teman-temannya untuk klarifikasi. Kita mulai melakukan restitusi tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dalam tahap menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tahapan ini dilakukan dengan yang pertama, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kita gunakan pertanyaan misalnya, kamu tahu mengapa dipanggil ke sini? Anak-anak akan menjawab, mungkin berkaitan dengan tindakan keluar lingkungan sekolah, Pak. Kemudian kita tanya lagi, anak-anak, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu keluar lingkungan sekolah dan berkumpul di alun-alun saat jam istirahat? Anak-anak mungkin menjawab, saya bosan di sekolah, Pak. Soalnya mau jajan tidak punya uang. Akhirnya kami memutuskan jalan-jalan ke alun-alun. Nah, setelah itu, kita lanjutkan ke tahap kedua restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Kita perlu memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Beberapa kalimat yang dapat memvalidasi tindakan kesalahan.
Ini tidak diucapkan dengan menghakimi. Contoh pertanyaan dalam memvalidasi tindakan kesalahan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Anak-anak akan menjawab, masih Pak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Anak akan menjawab, belum Pak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, keyakinan kelas yang mana? Anak akan jawab, selalu disiplin Pak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tahap restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari segitiga restitusi, dilakukan dengan cara yang pertama, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intens. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita ajukan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan atau kesepakatan kelas atau keluarga. Misalnya seperti ini, ternyata kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Anak-anak akan menjawab, iya Pak, pertama saya minta maaf karena keluar dari sekolah tanpa izin. Kedua, saya akan menggunakan jam istirahat untuk bersantai dengan teman supaya tidak bosan. Lalu kita apresiasi mereka misalnya dengan baik, Pak Guru apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Anak-anak pasti akan menjawab, terima kasih Pak Guru, permisi. Nah, untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi dengan optimal, hal pertama yang kita lakukan adalah pahami dengan sesama. Apa? Bagaimana proses dan tahapannya? Kemudian pahami. Setelah kita memahami, maka penerapan segitiga restitusi akan dengan mudah kita implementasikan dalam keseharian kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Segitiga restitusi sangat relevan untuk dilakukan di sekolah ataupun di keluarga, sehingga nilai-nilai kebajikan dalam diri murid dapat distimulan dan identitas gagal anak bisa dihilangkan, diganti dengan identitas sukses. Memberikan hukuman atau konsekuensi dengan berpura-pura marah kepada anak pun membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga biasanya orang tua atau guru akan cepat lelah. Dengan penerapan segitiga restitusi ini, kita bisa menyelesaikan masalah anak dengan tenang tanpa menguras energi. Kita tenang, anak pun senang, semua jadi menang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.